lihat setiap hari itu merupakan ciptaan Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita akan belajar mengenal keanekaragaman tumbuhan agar kita semakin bersyukur dan peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba, siapa yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas tuh. Ya, benar Taufik. Makhluk hidup itu dapat bernapas, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan serta peka terhadap rangsangan. Nah, karena makhluk hidup memiliki banyak jenis dan karakteristik yang berbeda, menurut kalian bagaimana cara para ilmuwan mempelajari makhluk hidup agar lebih mudah? Ada yang bisa menjawab? Ya, kelompok-kelompokkan, Bu. Ya, benar sekali Taufik. Caranya mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Baik, di sini ada gambar, perhatikan. Ada lumut, selanjutnya ada tumbuhan pohon pinus, dan ada tumbuhan kapur. Nah, menurut kalian, apakah semua tumbuhan ini sama? Tidak. Ya, betul sekali. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, ada yang menghasilkan biji, ada yang berbunga, dan ada yang tidak berbunga. Itulah sebabnya para ilmuwan membuat klasifikasi tumbuhan. Baik anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristiknya. Yang ketiga, menyajikan hasil klasifikasi tumbuhan dalam bentuk tabel secara sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut, hari ini kita akan belajar bersama kelompok menggunakan LKPD yang telah disediakan. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu Kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil sehingga mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang selanjutnya itu ada karakteristik umum Plantae. Yang pertama itu ada eukariotik, yang kedua ada autotrof, dan yang ketiga ada multiseluler. Baik, materi selanjutnya itu ada hierarki klasifikasi tumbuhan. Kingdom Plantae itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Pyrobita, tumbuhan tidak berpembuluh. Yang kedua itu ada Heterodopita, tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Yang ketiga itu ada Spermatopita, tumbuhan berbiji. Yang pertama kita mempelajari tentang Pyrobita, tumbuhan lumut, di mana tidak memiliki pembuluh akut atau xilem floem. Reproduksinya menggunakan spora. Yang selanjutnya itu ada Heterodopita, itu tumbuhan paku, tumbuhan sejati karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia memiliki pembuluh akut dan bereproduksi dengan spora yang biasanya terletak di bagian bawah daun. Yang ketiga itu ada Spermatopita, tumbuhan berbiji. Alat reproduksinya itu adalah menghasilkan biji yang berasal dari akar biji atau ovum. Struktur tubuh Chromophyta sejati memiliki akar, batang, dan daun yang jelas.
Selanjutnya itu ada materi gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal biji tidak tertutup oleh daun buah. Biji tampak menempel pada strobilus. Alat dan produksinya itu adalah strobilus, berakar, tunggang, dan batang berkalsium. Materi yang selanjutnya itu ada angiospermae, itu tumbuhan berbiji tertutup, yang dimana kelompok tumbuhan paling dominan di bumi, bakal biji berada di dalam ovarium. Nah, anak-anak, setelah mempelajari berbagai kelompok tumbuhan tadi, ibu mempunyai satu pertanyaan. Bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya? Ya, Selfie. Tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan cirinya seperti jenis akar, jenis daun, jenis batang, dan cara berkembang biak dan habitatnya. Ya, bagus sekali. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya silahkan duduk berkelompok dan ibu akan membagikan APD-nya. Ya, tulis sini.
yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri khas yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan. Tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan alat perbelanjaannya, bentuk akar, jenis batang, dan susunan tulang daunnya. Baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan hak kepada kelompok 2. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar pengalaman belajar kalian. Apa kesulitan yang kalian alami saat mengklasifikasikan tumbuhan? Ya, Kesulitannya adalah beberapa tumbuhan ini memiliki ciri yang hampir sama sehingga sulit menentukan kelompok yang tepat. ya, benar sekali. Baik anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kingdom planta itu dibagi menjadi 3, ada Bryophyta, Petrodophita, dan Spermatophyta. Nah, klasifikasi tumbuhan membantu kita mengenali keanekaragaman tumbuhan dengan lebih mudah. Selain itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan menjaga kelestariannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, siapa yang dapat menyebutkan satu hal yang dipelajari hari ini? Yang bisa menjawab? Ya, silakan Aisyah. Iya, dari hasil belajar tadi kami jadi tahu kalau pembelajaran itu ada namanya jenis tumbuhan Angiospermae, Bu, di mana tumbuhan itu tumbuhan jenis berbiji tertutup. Ya, bagus. Terima kasih atas partisipasi kalian. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ilustrasi. Berarti yang bisa kasih satu di Rena. Satu Aku mau buang. soalnya dapat tadi di kelas. Aku buang. Oh iya benar. Aku ada